Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa dengan pertolongan Allah di siang menjelang sore ini kita dapat kembali melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk duduk bersama di majlis ilmu. Kata Rasul, barang siapa orang yang berjalan menuju majlis ilmu, Allah tunjukkan jalan ke sorga. Maka mudah-mudahan kita nanti di akhirat Allah kumpulkan kita bersama di dalam sorganya. Amin. Yang kedua, kata Rasulullah, barang siapa orang yang duduk di majlis ilmu, Allah kumpulkan dengan para malaikat, yang mana malaikat tersebut mengepakkan sayapnya untuk menaungi orang yang duduk di majlis ilmu. Malaikat merupakan makhluk yang Allah muliakan. Maka mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang Allah muliakan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sholawat beriring salam, marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjunan alam, yaitu Habibana wan Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlebih dahulu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ahlul Bait wali ashabil bait. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Penasehat, Bapak Ketua, juga segenap pengurus IKGR atau KGAT Kota Pekanbaru. Kemudian yang kita muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bu, Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat semua? Alhamdulillah. Pertanyaan terakhirnya, gimana isi kantongnya, sehat semua? Oh, itu syukur ya, kita selalu bersyukur. Alhamdulillah. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang saya hormati, perjalanan manusia itu perjalanan yang teramat sangat jauh. Pertama, manusia ada di alam rahim. Yang kedua, Ibu, di alam dunia. Sesudah alam dunia, alam kubur. Sudah alam kubur, alam mahsyar. Sudah alam mahsyar, alam akhirat. Maka oleh karena itu, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak perbekalan yang harus kita siapkan. Betul apa benar? Contoh, Pak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Ibu, nih Bapak Ketua menyampaikan kepada kita, contoh Pak Ibu, 3 bulan yang akan datang seluruh tanpa pengecualian wajib ke Jakarta. Tahu-tahu jamaah terbagi 2 lah. Yang sebagian mengatakan karena kita wajib ke Jakarta berarti harus nabunglah dari sekarang. Tapi yang sebagian lagi ada yang mengatakan, alah Ketua, didengar besok urusan besok, sekarang urusan sekarang. Dah, singkat cerita, 3 bulan kemudian nih Pak Ibu, diumumkan kembali oleh Pak Ketua bahwa wajib ke Jakarta tanpa pengecualian. Singkatnya, yang rajin nabung terkumpullah uang per orangnya 10 juta. Yang nggak rajin nabung
Nah, terkumpullah satu orangnya 50.000. Coba bayangin Pak Ibu, semua wajib ke Jakarta. Yang punya uang 10 juta ke Jakartanya naik apa? Naik pesawat 1 jam 45 menit sudah sampailah. Uang 10 juta habiskah itu untuk ongkos pesawat? Tidak, banyak sisanya. Maka dengan banyak sisanya, bayangin Pak Ibu, jalan-jalan ke Tanah Abang, ya, jalan-jalan kemana lagi? Ke Taman Mini Ancol. Coba keluarin HP masing-masing, nyalakan kamera, maju mundur cantik, maju mundur cantik, kan gitu. Oh, share lah ke Facebook, share lah ke WA, Jakarta gitu loh. Maksudnya apa, Pak? Karena perbekalan yang kita bawa banyak, di sana ada kebahagiaan, ada senyuman. Tapi coba bayangin, wajib ke Jakarta punya uang 50.000. Kira-kira naik apa tuh? Hello? Oh, naik apa? Naik ojol, nggak sampai. Jalan kaki lah terpaksa. Mohon maaf Pak Ibu, bahagianya belum tentu, susahnya sudah terbayang. Nyampe Jakarta boro-boro bisa jalan-jalan Pak Ibu yang dirahmati Allah. Maka artinya apa Pak Ibu? Supaya sudah hidup di alam dunia lalu ke alam kubur, sudah alam kubur alam mahsyar, sudah alam mahsyar lalu alam akhirat. Maka oleh karena itu juga di dalam hadis Rasulullah bahwasanya malaikat Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Ibu, Pak, jamaah, pengen tahu pesannya? Oh, pengen tahulah kita semua. Kata malaikat Jibril kepada Rasul, ya Rasulullah, hei Rasulullah, isma' sita fa innaka mayyitun. Silahkan kamu hidup semaumu, tapi ingat bahwa kamu itu akan mati. Pak Ibu yang dirahmati Allah, bolehkah hidup di alam dunia bermaksiat? Monggo. Bolehkah hidup di alam dunia bermunkarat? Silahkan. Bolehkah di alam dunia putus silaturahim dengan manusia? Monggo. Mau berbuat apapun silahkan, kata malaikat Jibril kepada Rasul. Cuman ingat satu, bahwa kamu itu akan mati, meninggalkan alam dunia menuju alam yang seterusnya. Maka oleh karena itu juga Pak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana sebulan yang lalu saya sampaikan Pak Ibu, mohon maaf, setiap yang hidup pasti mati. Mati bukan akhir dari kehidupan, justru yang namanya mati itu awal dari kehidupan. Maka supaya kita bahagia sesudah mati ini, maka apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita perbuat Pak Ibu yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu Pak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita perbuat Pak Ibu, sudah tentu perbanyak ibadah. Pertama, hablum minallah sing bener. Yang kedua, hablum minanas, jaga dan rawat, jangan sampai putus silaturahim. Kenapa? Karena kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Pak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua apa? Supaya kita bahagia sesudah mati, jaga hati kita. Makanya kata Rasulullah, Pak Ibu, awas, apa kata Rasul? La yadkhulul jannah illa biqalbin salim. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang hatinya bersih, hatinya suci, tidak ada kekotoran. Makanya kata senandung Aagim gimana Pak Ibu? Masih ingat senandungnya? Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati. Kira nggak pandai, rupanya artis semua nih. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal
alamin, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Sesudah itu supaya kita sudah meninggal lalu ada pahala yang mengalir tidak ada putusnya, berarti itu juga yang harus kita sekarang lakukan mumpung masih hidup. Apa yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Yang pertama kata Rasul kan dalam hadisnya, idza matabnu adam in qata amaluhu ila min salas. Ketika anak Adam meninggal, putus segala perkara kecuali tiga. Pertama apa? Sedekah. Sekali lagi, sedekah. Bu, Ibu. Oh, ada cerita loh, Bu, ada cerita. Suaminya masih ganteng, istrinya masih ganteng, rumahnya mewah, mobilnya mewah, sawitnya seluas mata memandang. Takdir Allah, istrinya duluan meninggal, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Ditakdirkan pelit juga semasa hidup. Coba Pak Ibu, sudah istrinya meninggal, itu suaminya kawin lagi loh. Hello? Suami yang masih ganteng, mewah mobilnya, mewah rumahnya, sawitnya seluas memandang, kawin lagi tuh suaminya, istrinya duluan tadi meninggal. Pertanyaannya kan enteng, Bu, Ibu, itu mobil yang mewah siapa yang make? Istri barunya. Rumah yang mewah siapa yang nempati? Istri madu barunya. Itu sawit seluas mata memandang siapa yang nikmati hasilnya? Istri barunya. Pas istri tuanya pelit sudah di alam kubur, gigit jari dong. Coba hadirin Ibu, sebaliknya laki-laki pun sama. Maka inilah jawaban salah satu orang yang dihadapkan dengan sakaratul maut. Mereka berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, kalaulah engkau bisa menunda kematian ini walaupun sesaat, kami berjanji ya Allah, fa'asaddaqu wa akum minas solihin. Janji mau bersedekah dan berbuat amal soleh, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Kita kan kadang enggak menganggap harta kita, rezeki kita yang ada di tangan kita sekarang. Mobil ada surat-suratnya, tanah ada surat-suratnya, semua yang ada surat-suratnya, Pak. Itu dipandang itu milik kita. Padahal mohon maaf, saya gambarkan kembali. Coba, punya uang 20.000, 10.000 satu lembar, 5.000 satu lembar, yang 1.000-an 5 lembar, lewat kotak amal. Jujur, yang berapa kita masukin? Jujur, yang 1.000 itu kan di mana-mana jawabannya soal itu ya. Nih, jujur, Pak Ibu, coba kita menganggap yang 19.000 itu rezeki kita. Padahal Pak, mohon maaf, Bu, yang rezeki kita yang sebenarnya adalah yang 1.000. Karena kalau ilas itu yang 1.000 jumpa lagi sama kita di akhirat. Yang 19.000, mohon maaf, selesai pulang jajan bakso, harga bakso berapa? 15.000, Pak Ibu. Lalu minumnya, Pak Ibu, air putih. Tapi makanlah kerupuk yang 2.000-an 2 bungkus, berapa? Habislah. Selesai makan, Pak Ibu, datanglah kekenyangan. Kalau sudah kekenyangan, jawabannya satu di antara 2. Kalau nggak ngantuk, pasti ke kamar kecil, toilet namanya, Pak Ibu. Dulu toilet bukan dalam rumah, di luar rumah dulu. Di bawahnya ada kolam, banyak ikannya. Di atasnya toilet. Lalu kita buang hajatlah di atas kolam yang banyak ikannya. Jujur, yang 19.000 ujung-ujungnya rezeki apa? Rezeki ikan toh. Nah, maka Pak Ibu yang dirahmati Allah, kenikmatan daripada harta yang kita pakai di jalan Allah, salah satunya sedekah, itu akan kita rasa ketika kita sudah dihadapkan dengan sakaratul maut. Yang kedua, ketika kita sudah berada di alam kubur, ngalir pahala amal jariah sedekah, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Satu. Yang kedua, yaitu ilmu
yang bermanfaat, Pak Ibu. Ini ya Allah ya Rahman, sebulan sekali kita duduk di majelis taklim ini dalam Bapak Ibu, dalam lingkup paguyuban KGAT atau IKGR, ya Allah ya Rahman ya Rahim, Pak Ibu. Maka ini semua akan kita rasa ketika kita sudah meninggal, Pak Ibu. Kalau sekarang, belum begitu rasalah kita. Makanya banyak orang gayo yang nggak mau gabung sama kita. Betul apa benar? Tapi saya nggak bilang saudara saya loh. Enggak. Yang dirahmati Allah. Coba Pak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena Pak Ibu kenikmatannya tadi tidak akan kita rasa sekarang. Rasanya ketika kita sudah meninggal. Gitu Pak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh solihah yang mendoakan orang tuanya, Pak. Cuman pertanyaannya, siapa anak yang soleh itu? Jawabannya tanda anak soleh 3. Kata Rasulullah, Pak. Pertama, bibirnya selalu basah dengan kalimah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Hafal semuanya. Kalau nggak hafal ini terlalu namanya ya, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Apa hubungannya nih doa Pak Ibu anak soleh dengan orang yang meninggal, khususnya orang tua? Diceritakan Pak, kata Rasulullah berjalan nih sama sahabat lewat ke sebuah makam, lari Rasulullah sekencang-kencangnya. Pas Rasulullah pulang lewat makam yang sama, Rasulullah jalan santai. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika kita lewat tuh makam engkau berlari, tapi pas pulang lewat tuh makam engkau jalan santai. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ketika kita lewat tadi, saya melihat, saya mendengar jenazah yang ada di dalam kubur tersebut lagi disiksa oleh Allah dengan siksaan yang berat, sampai terdengarlah jeritan tangisannya tuh jenazah oleh saya. Karena itulah saya berlari, nggak tahan mendengarnya. Ketika pulang, siksaan tuh jenazah sudah dihentikan oleh Allah. Maka sahabat bertanya, apa penyebab dihentikannya atas siksa tu jenazah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena di alam dunianya ada anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya dengan kalimah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, sampai berderai air mata anaknya karena kesungguhan daripada doa, penuh keyakinan kepada Allah. Itulah sebab daripada diampunkan doa jenazah yang sudah ada di alam kubur, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Satu, Pak Ibu. Nah, ini Pak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, yang kedua, tanda anak yang soleh adalah ketika orang tuanya meninggal, yang memandikan, yang mengapani, yang mimpin sholatnya, yang menguburkannya, itu bukan orang lain, tapi anaknya sendiri, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, siapa anak soleh itu? Ketika orang tua sudah meninggal, Pak Ibu, tanda anak yang soleh tidak membuat orang tuanya menangis, tidak membuat orangnya bersedih di alam kubur. Artinya apa? Menjaga apa yang diamanahkan oleh kedua orang tua, terutama hablum minallah wa hablum minannas. Jaga antara keluarga, Pak Ibu, satu sama lainnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dah Pak Ibu, satu tuh. Terus kan? Terus? Kue udah keluar? Oh, berarti disisakan buat saya kan? Nah, satu. Yang kedua, wa ahbib maksita fa innaka mufariqu, dan silahkan kamu mencintai apapun di dunia ini, tapi ingat kata Rasul, apapun yang kamu cintai suatu saat akan berpisah. Betul apa benar? Hello, Bu? Betul apa benar? Saya 8 orang kakak beradik, Pak Ibu, laki-laki semua, nggak ada perempuan satupun, Pak. Dulu ketika kami masih kecil, mohon maaf, itu sampai-sampai di dalam kamar yang kecil berdesakan. Ketika orang tua bawa berkat, sampai rebutan bawa berkat tadi, Pak, kakak beradik. Ketika itu tidak membayangin kami kakak beradik akan berpisah, Pak Ibu yang dirahmati Allah. Betul. Sama orang tua nggak membayangin waktu itu mau berpisah, tahu-tahu merantaulah ke Pekanbaru. Oh, dapat jodoh lah orang sini. Oh, Pak, sukunya orang Gayo. Alhamdulillah.
Lillah, akhirnya dengan adik berpisah, dengan orang tua berpisah. Kenapa? Mereka di Bandung, saya di sini. Coba Pak, maka betullah kata Rasulullah, Pak, silahkan kamu mencintai apapun di dunia, tapi ingat apapun yang kamu cintai suatu saat akan berpisah. Artinya apa? Boleh kita mencintai keluarga, boleh kita mencintai jabatan, boleh kita mencintai harta, boleh mencintai popularitas, mencintai apapun namanya, silahkan. Tapi semuanya akan berpisah dengan kita, dan semua itu akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah yang terakhir Pak, sekali lagi kenapa cepat-cepat? Karena tadi satu waktunya udah nih Pak Ibu ya, udah mau jam 3. Yang kedua kue jeruk udah keluar ya. Ya, itu. Nah, yang terakhir apa kata Rasulullah? Pak Ibu, pesan malaikat Jibril kepada Rasul. Yang terakhir kata Rasulullah, wa'mal maksita fa innaka mujiun bih. Dan silahkan kamu mengerjakan apapun di dunia ini, tapi ingat, apapun yang kamu kerjakan suatu saat akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betullah kata pepatah orang tua Pak Ibu, kalau kita nanam padi, yang dipanen pasti padi. Kalau nanam rumput, yang dipanen pasti rumput. Tapi kalau nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, padi belum tentu tumbuh. Artinya apa? Ketika kita sesuai di alam dunia dengan aturan Allah, ibadah dengan niat lillahi ta'ala, maka Allah akan berikan keridoan. Tapi kalau di alam dunia ini hanya menurutkan hawa nafsu dan meletakkan cinta terhadap dunia di atas segala-galanya, maka berarti celakalah kita. Sebagaimana kata Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa Pak kata Allah? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barang siapa orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, maka kehidupannya ada dalam ridho Allah. Kan gitu Pak Ibu? Nah, dan barang siapa orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada kejelekannya, maka pa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya itu neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Dan siapa yang memberitahu kamu Muhammad apa neraka hawiyah itu? Jawabannya narun hamiyah, api yang teramat sangat. Na'udzubillahi min jalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Kenapa Pak Ibu? Karena ini judulnya kiriman doa ya, untuk almarhum, almarhumah, keluarga besar ahli bait yang sudah mendahului kita semuanya. Pak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini mudah-mudahan semua menjadi nilai ibadah buat kita Pak. Ketika ada orang yang meninggal lalu kita datang ke tempat itu, 3 tujuan yang kita bawa. Pertama, untuk memberikan setawar sidingin untuk ahli musibah. Yang kedua, mengirimkan doa untuk almarhum dan almarhumah. Yang ketiga adalah Bapak Ibu untuk ngalap iktibar bahwa kita sekarang mendoakan orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan ketika nanti kita sudah meninggal, banyaklah orang yang mendoakan kita juga. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.